Apa judul khotbah kita Bapak Ibu? Doa Salomo minta hikmat. Coba kita lihat ayatnya. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai dengan 10. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Sekarang lihat kepada saya. Permintaan Salomo ini adalah permintaan tentang hikmat kebijakan. Dan didapatkan Salomo kan Bapak Ibu? Dapat. Kenapa? Ini permintaan yang sangat berkenan di depan Allah. Bukan hanya dia dapatkan hikmat, tetapi Allah juga berkata bahwa sebelum dan setelah Salomo tidak ada orang yang lebih berhikmat dibandingkan Salomo. Artinya Bapak Ibu, Salomo adalah orang yang paling cerdas di dunia. Einstein lewat, Isaac Newton lewat. Kenapa? Sebelum dan sesudah Salomo tidak ada orang yang penuh hikmat. Jadi itu luar biasa berkatnya Bapak Ibu. Permintaannya langsung dijawab dan dialah yang paling pintar di dunia. Itu satu. Lalu yang kedua, dapat bonus. Apa bonusnya Bapak Ibu? Kekayaan dan kehormatan, atau kekayaan dan kemuliaan. Ini juga luar biasa. Seumur hidup Salomo tidak ada orang yang lebih kaya, tidak ada orang yang lebih mulia dibandingkan Salomo. Jadi raja-raja tidak ada yang lebih dibandingkan Salomo seumur hidupnya. Jadi bukan seluruh dunia Bapak Ibu, bukan sepanjang masa, tidak. Tapi kalau hikmat, dia benar sepanjang masa dia yang paling hebat. Tetapi kalau kekayaan dan kehormatan, tidak. Tetapi selama umur dia, seumur hidup dia, tidak ada raja-raja yang mengalahkan dia dalam hal kekayaan dan kemuliaan, atau kekayaan dan kehormatan. Itu luar biasa juga. Apalagi bonusnya Bapak Ibu? Umur panjang, tetapi berkat ini ada syaratnya. Kalau Salomo hidup seturut dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan memperpanjang hidupnya. Tetapi nyatanya dia pada akhir hidupnya Bapak Ibu murtad. Itulah sebabnya umurnya tidak panjang. Itulah sebabnya relatif dia mati muda. Ada orang yang berkata kira-kira 60 tahun. Pada masa itu umur 60 tahun itu masih termasuk muda Bapak Ibu. Iya 60 tahun. Sebab zaman dulu umurnya ya tinggi-tinggi Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa? Karena dia murtad di usia mudanya. Dia murtad di akhir hidupnya Bapak Ibu. Itulah sebabnya umurnya juga menjadi pendek. Karena itu bagi kita juga hari ini, mari kita doa juga untuk minta hikmat. Agar apa? Sebagaimana juga Salomo, kita dapatkan hikmat, kita dapatkan kebijakan, kita dapatkan kekayaan, kemuliaan, kita dapatkan juga bonus panjang umur di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Hikmat yang diminta oleh Salomo sebenarnya punya dua tangan. Ya, tangan kiri itulah adalah kekayaan dan kemuliaan atau kehormatan. Tangan kanan adalah panjang umur. Dan Salomo mendapatkan hanya berkat tangan kiri dari hikmat. Dia dapatkan kekayaan, dia dapatkan juga kemuliaan. Tetapi dia tidak dapatkan tangan kanan Bapak Ibu, panjang umur. Tetapi bagi setiap kita hari ini Bapak Ibu, saudara hari ini di dalam hikmat. Siapa sebenarnya hikmat Allah Bapak Ibu? Yesus. Dan karena itulah kita dalam Yesus, kita dapatkan dua tangan dari hikmat. Kita dapatkan kekayaan kehormatan, dan kita juga dapatkan panjang umur. Karena kita hari ini dalam Yesus yang adalah hikmat Allah, maka kita dapatkan berkat tangan kiri, kita dapatkan juga berkat tangan kanan. Kalau Salomo hanya berkat tangan kiri dari hikmat. Itulah sebabnya kita sebenarnya lebih dari Salomo. Kita dapatkan berkat dari hikmat, tangan kiri dan tangan kanan. Nah, hikmat Allah yang kita punya, itu bahasa Ibrani adalah khotmah. Khotmah dalam bahasa Ibrani artinya adalah hikmat Allah. Kalau dalam bahasa Ibraninya, hikmat dunia adalah hakam. Tetapi bagi kita hari ini, kita dapatkan hikmat Allah yang jauh-jauh dibandingkan dari hikmat dunia. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, orang Kristen harusnya lebih berhikmat daripada orang-orang di luar sana. Karena kita dapatkan hikmat Allah yang jauh-jauh lebih besar daripada hikmat dunia. Nah, karena itulah bagi kita hari ini Bapak Ibu, dapatkan hikmat. Karena itu setiap kita berdoa, terutama adalah minta hikmat dari Allah Bapak Ibu. Dan ketika kita dapatkan hikmat, dan hikmat itu adalah Yesus, dan itu juga dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Siapa ini Bapak Ibu? Yesus. Maka semua akan ditambahkan. Itulah sebabnya ketika kita minta hikmat, maka kita minta Yesus, kita cari Yesus, maka semua ditambahkan di dalam kehidupan kita. Sama seperti juga Salomo, ditambahkan bonus kekayaan, ditambahkan bonus kemuliaan dan kehormatan. Hal yang sama juga kita alami. Bahkan kita mengalami lebih, bahkan kita juga dapatkan panjang umur. Lalu apa yang terjadi kemudian setelah Salomo terbangun
dari tidurnya, dia menyadari mimpi. Dan di dalam Tuhan, apa yang kita lihat dalam mimpi itu sama nyatanya Bapak Ibu dengan apa yang kita lihat dengan mata kita. Kenapa? Bagi Tuhan itu sama saja. Itulah sebabnya ketika Bapak Gembala juga sering melihat dapatkan mimpi, maka itu sama nyatanya dengan langsung Tuhan menjumpai beliau. Hal yang sama juga dengan Salomo Bapak Ibu. Dia mimpi, dia minta hikmat, maka Tuhan langsung memberikan dia hikmat, langsung memberikan dia kekayaan, langsung memberikan dia juga kehormatan. Tetapi ada satu yang dengan syarat, itulah panjang umur. Ketika dia bangun, apa yang lalu dia lakukan? Dia langsung kembali ke Yerusalem, dia langsung berdiri di depan tabut. Kenapa itu yang dia lakukan? Karena ketika orang mendapatkan hikmat, maka dia pasti mencari Yesus. Dan gambaran Yesus yang paling lengkap adalah tabut perjanjian. Itulah sebabnya ketika Salomo mendapatkan hikmat dari Allah, langsung dia kembali ke Yerusalem, langsung dia menghadap berdiri di depan tabut Allah. Coba kita lihat ayatnya, 1 Raja-Raja 3:15. Lalu terjagalah Salomo atau bangunlah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Jadi ketika kita punya hikmat, maka langkah pertama di dalam kehidupan kita adalah kita mencari Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Salomo, dan hal yang sama juga kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara ingin berhikmat, saudara sudah pakai hikmat, maka tetap cari Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Setelah Salomo berdiri di hadapan tabut, apa ayat berikutnya Bapak Ibu? Langsung ada perikop baru. Apa Bapak Ibu? Langsung dites kecerdasannya. Jadi ketika orang dapatkan hikmat Allah, langsung ketika itu juga Tuhan mengetes. Ketika Yesus dibaptis, terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Langsung Yesus dicobai, langsung dites Bapak Ibu. Tapi saudara, ketika saudara dapatkan nikmat Allah, saudara dapatkan tes bagi diri saudara, saudara jangan khawatir, karena saudara pasti menang atas segala ujian saudara. Kenapa? Hikmat Allah saudara punyai, maka pastinya saudara akan menang atas apapun ujian, apapun masalah yang akan kita segera hadapi. Haleluya Bapak Ibu. Dan hasilnya Bapak Ibu, Salomo bisa membedakan mana sebenarnya ibu yang sebenarnya dari bayi itu. Ada dua ibu rebutan bayi, tapi Salomo bisa menentukan mana ibu sebenarnya. Tuh luar biasa kan? Hal yang sama juga dengan kita Bapak Ibu. Saudara nggak usah khawatir ketika saudara pakai hikmat langsung ada masalah, karena ketika saudara dapat hikmat, saudara mampu mengerjakan, mampu menyelesaikan apapun masalah yang segera saudara hadapi. Amin. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, membenarkan, menguduskan dan menebus. Dan kita dapatkan hanya di dalam Yesus. Coba kita lihat 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh dia, siapa ini dia? Allah. Kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi ketika kita di dalam Yesus, maka kita dapatkan hikmat Allah. Dan ketika kita dapatkan hikmat Allah, tiga hal langsung kita dapatkan: pengudusan, pembenaran, dan juga penebusan. Itu yang kita dapatkan ketika kita dalam Yesus. Dan ketika kita dalam Yesus, kita dapatkan tiga hal tadi, maka otomatis saudara menggenapi hukum Taurat. Karena hukum Taurat memaksa manusia, menuntut manusia untuk menghasilkan tiga hal. Satu adalah kita harus kudus, kita harus benar, kita harus baik di hadapan Allah. Dan bagaimana caranya? Orang harus melakukan hukum Taurat. Perjanjian Lama harus melakukan hukum Taurat untuk menjadi benar, untuk menjadi kudus, untuk menjadi baik di hadapan Allah. Tetapi bagi kita hari ini dalam perjanjian baru, saudara menjadi baik, saudara menjadi benar, saudara menjadi kudus bukan dengan melakukan hukum Taurat, tapi ketika kita di dalam Yesus. Kok bisa berubah Pak? Begini, awalnya Allah dengan manusia itu satu. Karena Allah kudus, manusia kudus, masih bisa bersama-sama. Tetapi ketika manusia jadi dalam dosa, maka Allah dengan manusia terpisah. Apa yang menjadi pemisah Bapak Ibu? Dosa ini. Dan itulah dikatakan dalam Yesaya 59 ayat 1-2. Ya, bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan, bukannya telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar, tetapi karena dosa dan kesalahan mula yang menjadi pemisah antara Allah dengan manusia. Yesaya 59 ayat 1-2. Jadi Allah dengan manusia terpisah karena dosa. Tetapi Allah itu ingin menyelamatkan manusia, ingin mendengar doa manusia. Tetapi selama ada dosa ini, maka Allah tidak bisa. Lalu bagaimana caranya? Maka Allah membuat suatu syarat kepada manusia, dan namanya adalah hukum Taurat. Lalu Allah berkata kepada manusia, hai manusia, kalau kamu bisa melakukan hukum Taurat ini, maka kamu menjadi kudus di hadapanku. Kalau kamu manusia bisa melakukan hukum Taurat ini, maka kamu menjadi benar di hadapanku. Kalau kamu bisa melakukan hukum Taurat ini manusia, maka engkau baik di hadapanku. Jadi dalam perjanjian Lama, Allah menuntut manusia melakukan hukum Taurat untuk menjadi kudus, untuk menjadi benar, untuk menjadi baik. Nyatanya manusia berhasil nggak Bapak Ibu? Gagal. Kenapa gagal?
hukum Taurat itu sempurna, manusia tidak sempurna. Itulah sebabnya karena manusia gagal, ada hukuman. Namanya juga hukum Taurat, hukum ada sanksi ketika gagal, ada sanksi ketika dilanggar. Berapa Ibu? Itulah sebabnya manusia harus memberikan korban penebus dosa akibat kegagalannya melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya setiap tahun orang Yahudi harus memberikan korban penebus dosa. Dan lewat penebusan itulah Bapak Ibu, maka dosa ini sementara ditutupi. Lewat orang Israel memberikan korban penebus dosanya. Sehingga apa? Allah bisa menyelamatkan orang Israel. Allah bisa mendengar doa-doa orang Israel. Karena itulah kalau saudara baca dalam Perjanjian Lama, kapanpun orang Israel ingin berperang dengan bangsa lain, maka mereka harus memberikan korban penebus dosa. Supaya apa? Tangan Tuhan menyelamatkan mereka, menang perang, dan telinga Tuhan mendengar segala doa-doa mereka. Tetapi kemudian Allah memberikan solusi yang lebih dahsyat lagi. Bukan dengan manusia melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena selalu gagal. Maka Allah menggenapi sendiri hukumnya, dan dengan mengutus Tuhan Yesus mati di atas salib menggenapi hukum Taurat ini. Dan sekarang tuntutan Allah untuk menjadi benar bagi manusia, untuk menjadi kudus bagi manusia, untuk menjadi baik bagi manusia dengan melakukan hukum Taurat sekarang berubah. Bukan lagi menuntut manusia untuk melakukan hukum Taurat, tapi menuntut manusia untuk percaya kepada Yesus untuk menjadi benar, percaya kepada Yesus untuk menjadi baik, percaya kepada Yesus untuk menjadi kudus. Dan itulah hari ini kita alami. Dan itulah tadi kata ayat tadi, ketika kita di dalam Yesus, maka kita dapatkan, kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita ditebus, atau kita menjadi baik di hadapan Allah. Jadi kebenaran bagi Allah, kekudusan bagi Allah, kebaikan bagi Allah, bukan lagi kita dengan melakukan hukum Taurat, tapi dengan kita percaya dan di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Inilah kehidupan kita hari ini, kekristenan. Karena itulah kekristenan bukan lagi dengan melakukan hukum Taurat, tapi hari ini kita dengan percaya kepada Yesus. 3 tuntutan hukum Taurat langsung kita genapi. Kita menjadi benar, kita menjadi kudus, kita menjadi baik di hadapan Allah. Karena itulah bagi kita hari ini, kita di dalam Yesus, kita dapatkan hikmat, dan juga kita dapatkan 3 hal yang dituntut oleh hukum Taurat Bapak Ibu. Karena itulah penting sekali untuk saudara dapatkan hikmat Allah. Saudara harus jadikan doa minta hikmat sebagai doa nomor 1 saudara. Bahkan sebenarnya juga Bapak Ibu, ada 9 karunia roh. Dan itu pertama-tama adalah berhikmat dalam berbicara. Karena itulah harus menjadi prioritas orang Kristen ketika saudara berdoa, minta hikmat Allah. Supaya apa? Supaya saudara di dalam Yesus. Supaya apa? Saudara dapatkan 3 hal yang menjadi tuntutan Allah di dalam hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Kita dapatkan langsung itu Bapak Ibu. Bahkan kita juga dapatkan karunia-karunia. Yang terutama adalah berhikmat. Tetapi walaupun karunia pertama adalah hikmat, tetapi yang untuk mendapatkan seluruh karunia tadi itu adalah bahasa roh. Kenapa sih Pak? Untuk mendapatkan seluruh karunia tadi berbahasa roh Pak? Karena bahasa roh itu berbicara tentang perbuatan besar Yesus. Iya Bapak Ibu, kalau saudara baca dalam Kisah Rasul, pertama kali Pentakosta terjadi pada murid-muridnya, maka mereka berbahasa roh. Dan apa yang mereka perkatakan dalam bahasa roh tadi? Perbuatan yang besar dari Allah. Kenapa ini bisa memicu dari 9 karunia tadi? Karena 9 karunia tadi Allah semua yang mengerjakan. Dan kalau Allah semua mengerjakan, maka perbuatan besar Allah yang harus kita perkatakan untuk bisa mengaktifkan semua dari karunia tadi. Jadi untuk mengaktifkan benar bahasa roh, tetapi yang paling penting, yang pertama disebut adalah hikmat. Itulah sebabnya orang Kristen ketika kita berdoa, kita harus pertama-tama doa minta hikmat. Kenapa Pak itu menjadi terutama juga Pak? Karena itu menunjuk kepada Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kita baca ayatnya 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara pertama-tama harus minta doa. Pertama-tama saudara Allah hikmat, karena hikmat adalah Yesus. Dan ketika kita dapatkan Yesus, maka kita dapatkan kekuatan Allah, kita dapatkan hikmat Allah, dan dipastikan saudara akan menang dalam kehidupan. Iya dong, karena Yesus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itulah sebabnya ketika kita dapatkan Yesus, kita dapatkan 2 hal yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, dan pasti kita akan mengalami kemenangan dalam kehidupan. Amin. Jadi karena itulah orang yang menolak Yesus pasti tidak punya hikmat dan kekuatan Allah. Makanya bodoh. Karena itu coba saya lihat tindakan-tindakan mereka, pasti bodoh. Walaupun mereka mungkin profesor atau segala macam, mereka bukan mendapatkan hikmat Allah, hikmat dunia. Jadi yang tadi adalah hakam, tapi mereka tidak mendapatkan khotmah. Tetapi bagi kita hari ini, kita percaya Yesus, kita di dalam Yesus, pasti jadi 2 hal yang kita dapatkan. Kita dapatkan kekuatan Allah, kita dapatkan hikmat Allah. Dan ini memberikan jaminan kita akan menang dalam kehidupan kita. Amin. Karena itulah pastikan seorang mendapatkan hikmat Allah.
anugerah Allah juga Bapak Ibu. Nah, ada satu contoh, dan contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus bertumbuh menjadi besar, bahkan juga kuat di dalam roh. Karena apa? Mendapatkan hikmat dan anugerah Allah. Tapi dalam bahasa Indonesianya nggak gitu jelas kelihatan. Nanti kita tampilkan bisa bahasa Inggris ya. Coba tampilkan dulu bahasa Indonesianya. Lukas 2 ayat 40. Anak itu menuju kepada siapa? Yesus. Yesus bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi bertumbuh besar dan menjadi kuat karena apa? Karena hikmat dan kasih karunia atau grace atau anugerah dari Allah. Coba bisa tampilkan bahasa Inggrisnya. Nah, strong in spirit. Saudara itu dari atas itu baris tiganya strong in spirit. Kalau dalam bahasa Indonesianya hanya strong aja, kuat. Tapi sini ada bahasa Inggrisnya ada in spirit. Amin Bapak Ibu. Saudara ingin bertumbuh besar dan menjadi kuat dalam roh, maka saudara harus berdoa setiap hari untuk diberikan hikmat dan karunia Allah. Amin Bapak Ibu. Supaya hal yang sama juga kita alami, sebagaimana juga Yesus mengalaminya, bertumbuh besar dan menjadi kuat dalam roh ketika dia dapatkan hikmat dan karunia Allah, hikmat dan grace dari Allah. Itu anugerah atau kasih karunia. Oke Bapak Ibu ya. Karena itulah pastikan setiap kita hari ini, mari kalau saudara ingin bertumbuh menjadi besar dan kuat secara roh, pastikan hidup kita mendapatkan hikmat dan juga anugerah atau grace dari Allah. Amin Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah baca tentang Salomo Bapak Ibu. Salomo dia mendapatkan kekuatan atau hikmat Allah Bapak Ibu. Dia dapatkan hikmat Allah. Hasilnya apa? Hidupnya luar biasa. Orang yang paling berhikmat di dunia, tidak ada orang yang sebelum dan setelah Salomo lebih berhikmat dibandingkan Salomo. Jadi artinya apa? Dia adalah orang paling pintar yang pernah lahir di dunia. Jadi luar biasa itu ya. Jadi lewat semua lah yang tokoh-tokoh sains, tokoh-tokoh ilmu pengetahuan yang pernah kita kenal. Ya, lewat semua itu Bapak Ibu. Oke. Makanya dia kemudian dapatkan apa juga? Kekayaan dan kemuliaan. Nah, kalau ini selama umur hidupnya dia, katanya 60 tahun Bapak Ibu, ada perkataan orang 60 tahun, maka tidak ada raja yang lebih kaya, yang lebih mulia dibandingkan Salomo. Tapi selama 60 tahun itu aja. Tapi itu pun udah luar biasa sekali itu Bapak Ibu. Tetapi saya ingin perbandingkan ada satu lagi. Tadi dalam Yesus adalah hikmat Allah, di dalam Yesus ada kekuatan Allah. Di dalam Alkitab ada satu tokoh yang dapat kekuatan Allah yang luar biasa. Siapa namanya? Simpson. Kira-kira Simpson itu badannya gede seperti Ade Rai atau seperti Arnold Schwarzenegger atau kecil kurus kering. Kira-kira yang mana Pak? Saya ingin katakan di saat kita lemah, kuasa Tuhan sempurna. Jadi kalau saudara ingin mengalami kuasa Tuhan yang sempurna, maka saudara pastinya lemah. Kalau saudara kuat, kuasa Tuhan tidak akan pernah turun sempurna atas kita. Kenapa? Karena kuasa Tuhan turun atas kita sempurna di saat kita kuat, maka saudara tidak menyadari tentang anugerah Tuhan. Tapi saudara mengandalkan, nih lihat ini otot saya, bisepnya, lihat segede paha. Benar Bapak Ibu? Artinya apa Bapak Ibu? Simpson itu dia mengalami kekuatan Tuhan yang sempurna. Maka pastinya dia bukan bodinya gede, tapi justru bodinya kurus kering. Kenapa? Di saat manusia lemah, di situ kuasa Tuhan sempurna. Jadi karena itu jangan terkecoh dengan gambaran film-film dunia. Dunia memang benar, mereka kuat karena memang bodinya kuat. Tapi di dalam Tuhan tidak. Justru pada saat bodi kita lemah, di situ kuasa Tuhan sempurna. Karena itu jangan selalu berpikiran Simpson itu badannya gede, gitu kurus kering, jangan-jangan. Dan ada lagi Bapak Ibu, kayak wanita. Kenapa kayak wanita? Rambutnya gak pernah dipotong, jadi sudah kurus kering, rambutnya panjang. Wah, bener-bener itulah sebabnya gambaran-gambaran tentang kekuatan dunia gak ada pada dia. Tapi justru tidak ada gambaran kekuatan dunia. Disitulah kuasa Tuhan sempurna atas diri Simpson, sehingga dia kuat luar biasa. Oke, ya. Simpson dia punya Bapak Ibu kekuatan yang sempurna dari Allah, tetapi dia tidak punya hikmat. Hikmatnya zero, karena dia bodoh banget. Bisa ditipu oleh Delilah Bapak Ibu. Jelas-jelas Delilah udah akan mencelakakan dia. Ada orang Filistin datang, apa kelemahanmu, apa kekuatanmu. Itu saja harusnya Simpson itu curiga. Ngapain nih cewek nanya kelemahan saya? Ngapain cewek ini nanya rahasia kekuatan saya? Harusnya dia cerdas gitu Bapak Ibu. Benar kan? Tapi bodoh ya. Jadi artinya Bapak Ibu, dia dapatkan kekuatan Allah, tetapi dia tidak dapatkan hikmat Allah. Dan dia mengalami hal yang luar biasa ketika dia hilang kekuatannya. Dia digebukin, dia aniaya, matanya dicungkil. Saudara bisa bayangkan penderitaan itu Bapak Ibu. Dia aniaya, dia dicungkil matanya, lalu kemudian dijadikan seperti hewan sebagai penggiling gandum. Kenapa? Dia kuat benar, tapi dia bisa dikalahkan seorang wanita yang lemah yang bernama Delilah. Artinya apa? Dia tidak punya hikmat Allah. Jadi ada orang yang dapatkan hikmat Allah, itu Salomo, tapi tidak dikatakan dia kuat. Tetapi ada satu orang, Simpson namanya, dia kuat luar biasa, punya kekuatan dari Allah,
tapi nggak punya hikmat. Tapi bagi setiap kita hari ini, ketika kita hidup dalam Yesus, maka saudara dapatkan dua hal ini. Kekuatan dan hikmat Allah ada di dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi ada yang lebih gawat lagi dari Simpson. Kalau Salomo tadi dapat hikmat, tapi kekuatan Allah tidak. Simpson dapat kekuatan Allah, tapi hikmat Allah zero. Tetapi ada gawat lagi, ada yang lebih gawat lagi. Tidak punya hikmat Allah, tidak punya kekuatan Allah. Dan itulah orang yang hidup di dalam hukum Taurat. Ketika orang hidup dalam Taurat, maka mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, kekuatan manusia, hikmat manusia. Maka mereka tidak dapatkan kedua hal tadi, kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itulah sebabnya orang dari hidup dalam Taurat, Alkitab yang berbicara, bukan kata saya, kata Alkitab. Pikiran mereka tumpul dan seperti ada selubung dalam hati mereka. Kita tutup khotbah kita dengan ayat ini, 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Lah itu kata ayat, itu bukan kata saya, itu Bapak Ibu, kata ayat itu. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca Perjanjian Lama. Stop dulu. Perjanjian Lama itu dasarnya hukum Taurat. Amin, Ibu. Jadi ketika orang hidup dalam Perjanjian Lama, pastinya mereka hidup dalam hukum Taurat. Karena Yesus belum datang. Berapa, Ibu? Lanjut. Tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi saudara disingkapkan selubung, saudara menjadi pinter, tidak lagi tumpul pikiran saudara. Kalau apa? Yesus menyingkapkan semuanya. Dan bagaimana kita bisa mengalaminya? Itulah ketika kita hidup di dalam anugerah Yesus. Tapi kalau orang Kristen kembali kepada hukum Taurat, ayat ini akan berlaku bagi mereka, Bapak. Itu bukan kata saya, itu kata ayat. Pikiran mereka tumpul, jadi mereka lebih bodoh dibandingkan Simpson, atau mungkin sama dengan Simpson, Bapak Ibu. Mereka juga tidak kuat seperti Simpson. Jadi dua-duanya mereka tidak dapatkan. Karena itulah bagi setiap kita hari ini, pastikan setiap kita hidup dalam anugerah, hidup dalam Yesus, supaya semua disingkapkan, selubung disingkapkan, pikiran tumpul disingkapkan, sehingga setiap kita hari ini kita menjadi penuh kekuatan Allah, kita juga penuh dengan hikmat Allah. Amin, Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.